mengetahui efektif atau tidaknya, pertama-tama sesuai dengan harapan yang telah disampaikan oleh tim pro tadi, ketika tim pro mengatakan perda ini bertujuan untuk memberikan efek jera. Apakah benar ini memberikan efek jera? Kita lihat saja terhadap sanksinya itu sendiri. Salah satunya adalah sanksi pidana. Apakah sanksi pidana ini bisa memberikan efek jera? Belum tentu, karena ini perda ini masih sangat baru dan baru pertama kali di Indonesia. Maka dari itu perlu kajian dan riset lebih mendalam terkait perda ini. Kemudian apabila seseorang telah dipidana, belum tentu dia bisa merasakan efek jera itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika dia sudah dipidana dan keluar kembali, dia merasa telah dicap itu sebagai seseorang yang telah melakukan pelanggaran, padahal ia bisa saja karena tidak menggunakan masker atau melanggar hal-hal kecil seperti itu. Nah, kemudian juga ada lagi sanksi administrasi. Untuk sanksi administrasi itu sendiri itu sangat merugikan kaum menengah ke bawah. Kenapa? Karena terdapat denda yang belum tentu bisa dipenuhi oleh masyarakat menengah ke bawah, itu sebesar 100.000 per orangnya, atau jika tidak mengindahkan bisa membayar 250.000 per orangnya. Padahal COVID-19 sendiri itu kan sudah jelas itu memberikan dampak yang sangat besar bagi keadaan ekonomi. Dan ini juga bisa dipertanyakan dapat menghambat pergerakan ekonomi itu sendiri. Nah, dan kemudian juga untuk dari segi pidana yang tadi, untuk pelaksanaan pidana itu mungkin justru juga akan memberatkan dari pihak kepolisian dan juga butuh teknis pembahasan yang lebih dalam lagi, dan bahkan juga bisa membuat penjara itu menjadi pusat penyebaran corona itu sendiri, karena kita ketahui bahwa banyak orang yang keluar masuk di sana dan penyebaran corona itu juga sangat cepat. Maka dari itu ya kita bisa katakan bahwa pengadaan perda ini tidak begitu efektif. Ditambah lagi juga perda ini juga banyak yang belum mengetahui, belum ada yang berpendapat pro maupun kontra mengenai keberadaan perda ini sendiri. Maka dari itu perlu sosialisasi. Tapi yang ingin saya pertanyakan adalah apakah sosialisasi ini begitu efektif? Apakah benar-benar efektif seperti pengadaan yang normal? Mungkin bisa kita bahas ke depannya. Terima kasih. Saya ingin menanggapi ya terkait yang disampaikan oleh tim pro. Yang pertama itu yang dari saya pandang itu adalah yang disampaikan oleh tim pro hanya menyampaikan secara umum apa itu perda dan apa fungsi dari perda itu sendiri, tapi tidak menyampaikan kenapa perda tersebut efektif, dan malah masih belum tahu apakah perda itu sudah disetujui atau belum, padahal kita sudah tahu bahwa itu sudah disetujui tanggal 11 September 2020. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah yang disampaikan oleh pembicara dua tadi yang berkata tentang Inpres yang nomor 6 2020 yang berkata bahwa kepala daerah juga perlu membuat aturan tersendiri, padahal kita tahu sendiri bahwa perda itu sudah mencakup secara keseluruhan di daerah tersebut, sehingga kepala daerah tidak perlu lagi membuat aturan itu sendiri. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga untuk yang saya sampaikan tadi itu tentang sanksi administratif dan sanksi pidana. Bagaimana menurut tim pro? Apakah itu benar-benar efektif? Dari yang telah saya lihat, tim pro tidak menyampaikan kenapa sanksi tersebut itu tuh membuat perda ini menjadi efektif. Itulah yang membuat tim pro masih tidak kuat dalam menyampaikan parameter-parameter yang telah disampaikan. Jadi yang kita perlukan saat ini adalah apakah itu efektif atau tidak, bukan mengatakan ini adalah sebuah perda, ini adalah sebuah perda yang harus dipatuhi, memberikan efek jera itu sudah pasti. Nah, yang saya pertanyakan apakah itu benar-benar memberikan efek jera? Nah, saya ulangi lagi bahwa pidana belum tentu memberikan efek jera dan perda ini masih baru. Tolong berikan penjelasan kenapa itu bisa memberikan efek jera dan kenapa itu efektif. Izin menambahkan? Oke, silakan. Baiklah, saya ingin menambahkan bahwa desa mengepung kota itu yang dimaksud dari itu bukan dari segi ekonominya, ekonomi dari kota ke desa, tetapi lebih ke segi dari wilayahnya itu sendiri. Jadi yang pertama itu kita tahu kan desa itu kan mengelilingi kota, maka dari itu pertama-tama itu kita pastikan desa itu sudah aman dari wabah COVID. Jika sudah aman, maka desa yang mendekati kota itu juga semakin lama semakin menutup dari segi wilayahnya, bukan dari segi ekonominya gitu. Jadi lambat laun makin ke tengah, nanti ketika di kota, ketika sudah
dikatakan bersih dari wabah corona, maka bisa dikatakan daerah perkotaan dan pedesaan tersebut aman. Jika dimulai dari kota, maka itu tuh lebih sulit untuk untuk merealisasikan daerah yang dari skop provinsi itu. Dan itu lebih efektif menurut kami solusinya.